Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin nggak terlihat, tapi dampaknya luar biasa besar, yaitu gimana kata-kata yang diucapkan orang tua bisa membentuk seluruh jalan hidup seorang anak. Dan semua ini seringkali dimulai dari kalimat-kalimat yang kedengarannya sepele banget. Coba dengarkan ini. Atau mungkinnya ini. Pernah dengar kan? Kata-kata seperti ini seringnya diucapkan tanpa pikir panjang, tapi bisa tertanam begitu dalam di pikiran seseorang. Pertanyaannya jadi begini. Apa benar satu kalimat sederhana yang diucapkan di masa kecil bisa mempengaruhi nasib seseorang puluhan tahun kemudian? Jawabannya ternyata sangat mungkin. Anda tahu, banyak sekali orang dewasa di luar sana yang sebenarnya membawa luka psikologis dari masa kecil mereka. Dan seringkali sumber lukanya itu bukan dari kejadian besar, tapi justru dari kata-kata sederhana, seperti yang baru saja kita dengar. Sekarang, kenapa bisa begitu? Kenapa kata-kata punya kekuatan sebesar itu? Nah, jawabannya ada pada cara kerja pikiran anak-anak yang sangat unik dan masih rapuh. Jadi ada konsep psikologis yang menarik banget, namanya faktor kritis. Coba bayangkan ini seperti satpam atau penjaga gerbang di pikiran kita. Tugasnya adalah menyaring semua informasi, menganalisisnya, dan memutuskan, oke, ini boleh masuk ke alam bawah sadar, yang ini jangan. Nah, pada anak-anak, satpam ini belum benar-benar bertugas. Biar lebih jelas, kita bandingkan ya. Kalau kita, orang dewasa, ada yang bilang, kamu nggak akan berhasil. Kita bisa mikir, itu kan cuma pendapat dia, saringan kita kuat. Tapi kalau anak-anak, saringan itu hampir nggak ada. Jadi semua informasi masuk begitu saja, tanpa filter. Disinilah letak kuncinya. Perkataan dari orang tua, figur yang paling mereka percayai di dunia, itu tidak dianggap sebagai opini, tapi diterima sebagai sebuah kebenaran, fakta mutlak, dan itu langsung tertanam di pikiran bawah sadar mereka, menjadi fondasi keyakinan tentang siapa diri mereka. Oke, jadi gimana caranya sebuah label, sebuah kata, bisa berubah jadi kenyataan atau takdir bagi seorang anak? Yuk, kita bedah prosesnya. Ini bukan ide baru loh ya. Fenomena ini tuh didukung kuat oleh banyak teori psikologi yang sudah sangat mapan. Ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Ada juga efek Pygmalion. Intinya semua sama. Ekspektasi dan label yang kita berikan itu bisa membentuk realitas. Prosesnya itu seperti efek domino. Ada 4 langkah yang jelas. Pertama, orang tua sebagai figur otoritas memberi label, misalnya kamu pemalu. Kedua, anak menerima itu sebagai fakta tentang dirinya. Ketiga, label itu pelan-pelan menjadi bagian dari identitasnya. Oh, aku ini memang anak yang pemalu. Dan akhirnya yang keempat, identitas itu mulai membentuk perilakunya. Dia jadi benar-benar menghindari interaksi sosial. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele yang akan hilang seiring waktu. Dampaknya bisa sangat serius dan terasa seumur hidup. Dampaknya bisa merembet kemana-mana saat dewasa. Mulai dari kepercayaan diri yang rendah, pola hubungan yang nggak sehat karena merasa nggak layak dicintai, sampai pilihan karir yang terbatas karena nggak percaya sama potensi diri sendiri. Dan mungkin yang paling penting, label itu menjadi dialog batin, suara kritis di dalam kepala kita yang terus mengulang pesan-pesan negatif dari masa lalu. Oke, cukup bagian suramnya. Kabar baiknya adalah kita bisa memutus siklus ini. Dengan kesadaran, kita bisa mengubah kata-kata kita menjadi sumber kekuatan, bukan sumber luka. Solusi pertama dan yang paling penting adalah pisahkan identitas anak dari perilakunya. Jadi, jangan katakan, kamu pemalas, itu menyerang siapa dirinya. Sebaliknya, fokuslah pada perilakunya. Tugasmu belum selesai nih. Ini spesifik, bisa diperbaiki, dan nggak mendefinisikan anak itu sebagai pribadi yang gagal. Contoh lain nih, daripada bilang, kamu tidak pintar, yang rasanya seperti vonis mati kan, kita bisa bangun identitas positif dengan berkata, kamu itu pembelajar yang hebat, ayo kita coba lagi bareng-bareng. Kalimat ini menanamkan keyakinan bahwa mereka mampu dan bisa berkembang. Hindari juga bahasa absolut seperti selalu atau tidak pernah. Kalimat, kamu selalu gagal, membuat anak merasa bahwa kegagalan adalah identitasnya. Jauh lebih baik gunakan bahasa yang spesifik. Tugas yang ini belum berhasil. Ini mengisolasi kegagalan hanya pada satu tugas, bukan pada diri anak itu sendiri. Dan ini teknik yang sangat kuat. Gunakan sugesti yang berorientasi ke masa depan. Kalimat seperti, Mama yakin deh kamu pasti akan terus tumbuh dan jadi lebih baik. Itu membangun sebuah cerita di dalam pikiran anak, bahwa mereka punya potensi yang tak terbatas untuk terus berkembang. Pada akhirnya, ini adalah gagasan inti yang perlu kita pegang erat-erat. Setiap kata yang kita ucapkan kepada seorang anak itu ibaratnya seperti menanam sebuah benih psikologis. Sebagian benih
bisa tumbuh menjadi pohon kepercayaan diri, keberanian, dan mimpi yang tinggi. Tapi, benih yang lain bisa tumbuh menjadi semak duri yang penuh ketakutan dan keraguan diri. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua adalah, benih apa yang akan kita tanam hari ini?